Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 pada mata kuliah Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Prodi Pendidikan Bahasa Arab Angkatan 2019 Universitas Negeri Jakarta yang beranggotakan Haliza Azahra, Indah Bunga Dewi, Irfa Izzatullah SK Alfiani Kamil, dan Maulidia Salsabila akan membahas materi yang berjudul Kode Etik Profesi dan Organisasi Tenaga Kependidikan. Apa sih kode etik pendidik itu? Kode etik dapat diartikan pola aturan, tata cara sebagai pedoman berperilaku dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, serta norma-norma yang mengatur hubungan kemanusiaan atau relationship antara pendidik dan lingkungannya. Dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik ialah tata cara atau aturan yang menjadi standar nilai-nilai keprofesionalan kegiatan anggota suatu profesi. Menurut pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bahwa kode etik berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan. Macam-macam etika. Yang pertama, etika umum, para pendidik dapat memiliki sikap kepribadian unggul dan baik. Yang kedua, etika khusus, para pendidik mampu berpakaian rapi, bersih, mudah bergaul, serta bertutur kata dengan sopan dan edukatif. Yang ketiga, etika tenaga profesi kependidikan. Para pendidik memiliki kepribadian yang tangguh, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, dan mandiri, berwawasan luas terhadap bidang kependidikan, psikologi, psikososial kependidikan, budaya peserta didik dan lingkungan, serta mampu memberdayakan warga belajar dalam konteks lingkungannya. Para pendidik mampu bekerja sama dalam bidangnya dengan pihak terkait. Sumber kode etik pendidik. Kode etik pendidik di Indonesia bersumber dari yang pertama nilai-nilai agama Pancasila, yang kedua nilai-nilai kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Yang ketiga, nilai-nilai jati diri, harkat dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmani, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Selanjutnya, tujuan kode etik pendidik. Terdapat beberapa tujuan kode etik suatu profesi, yaitu yang pertama, menjunjung tinggi martabat suatu profesi, yang kedua, menjaga dan meningkatkan serta memelihara kesejahteraan para anggotanya, yang ketiga, meningkatkan pengabdian para anggota profesi, yang keempat, meningkatkan mutu profesi, dan yang kelima, meningkatkan mutu organisasi profesi. Dan ada pun tujuan kode etik pendidik yang berfungsi. Yang pertama, para pendidik mempunyai pedoman dalam bertingkah laku sebagai pendidik. Yang kedua, para pendidik dapat bercermin diri mengenai tingkah lakunya. Apakah sudah selaras dengan profesi pendidik atau belum? Yang ketiga, para pendidik dapat menjaga perilakunya agar martabatnya tetap terjaga sebagai seorang pendidik profesional. Yang keempat, para pendidik mudah mengintrospeksi diri. Dan yang kelima, para pendidik menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat umum. Fungsi kode etik pendidik. Secara umum dapat dirinci bahwa fungsi kode etik pendidik berfungsi: yang pertama, terhindar dari penyimpangan melaksanakan tugas profesi. Kedua, untuk mengatur hubungan pendidik dengan lingkungannya. Ketiga, mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan. Keempat, memberi arah dan petunjuk yang benar. Kelima, terhindar dari perpecahan dan pertentangan internal. Keenam, pedoman tingkah laku pendidik. Asosiasi Kode Etik Pendidik. Begitu pentingnya pendidikan dalam pembangunan nasional, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pada pasal 43 ayat 1 menjelaskan bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, organisasi profesi guru membentuk kode etik. Dan juga pada pasal 43 ayat 2, kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan. Dengan demikian, kode etik yang dimaksud pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, penjabarannya berisi upaya untuk memberdayakan dan meningkatkan mutu guru dan dosen dalam konteks pembangunan nasional dalam pendidikan. Harapannya, pembangunan nasional dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur,
dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Poin-poin kode etik pendidik. Pertama, pendidik berbakti membimbing peserta didik. Kedua, memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Ketiga, berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik. Keempat, menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya. Kelima, memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya. Keenam, secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Ketujuh, memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Kedelapan, secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI. Kesembilan, melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Kode etik pendidik tersebut merupakan suatu yang harus dilaksanakan sebagai barometer dari semua sikap dan perbuatan pendidik dalam berbagai segi kehidupan, baik dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Organisasi Profesi Tenaga Kependidikan. Organisasi profesi merupakan suatu organisasi yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang memiliki profesi yang sama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan organisasi profesi kependidikan adalah wadah yang berfungsi sebagai penampungan dan penyelesaian masalah yang dihadapi yang berkaitan dengan pendidikan dan diselesaikan secara bersama. Jenis organisasi tenaga kependidikan. Yang pertama ada Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, yang kedua ada Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP, dan yang ketiga ada Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau ISPI. PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, adalah organisasi yang bertujuan meningkatkan kesadaran, sikap, mutu, dan kegiatan profesi guru, serta meningkatkan kesejahteraannya. MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, merupakan suatu wadah asosiasi atau perkumpulan bagi guru mata pelajaran yang berada di suatu sanggar atau kabupaten kota yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi. ISPI, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia, adalah organisasi yang salah satu tujuannya yaitu menghimpun para sarjana pendidikan dari berbagai spesialisasi di seluruh Indonesia. Organisasi pendidik dan tenaga kependidikan. Organisasi pendidik, salah satunya ialah ADI atau Asosiasi Dosen Indonesia yang diperuntukkan kepada para dosen perguruan tinggi baik negeri ataupun swasta se-Indonesia. Tujuan didirikan ADI ialah guna mewujudkan cita-cita proklamasi, menumbuh kembangkan kemampuan dan karir, serta memberikan perlindungan hukum dan HAM bagi dosen. ADI terbentuk dan terdeklarasi pada tanggal 2 Mei 1998 Masehi oleh salah satu pendirinya yaitu Insinyur Martin MSI. Organisasi profesi pendidik lainnya ada IGI, FGII, IGTKI, ISORI, dan masih banyak lagi. Organisasi Tenaga Kependidikan, Ikatan Pustakawan Indonesia atau IPI yang merupakan organisasi hasil Kongres Pustakawan se-Indonesia yang dilaksanakan pada tahun 1973 dan bertempat di Ciawi. Tujuan didirikan IPI salah satunya ialah untuk memberikan penempatan yang semestinya untuk ilmu perpustakaan dan ilmu pengetahuan di mata ilmu-ilmu lainnya. Struktur organisasi IPI terdiri dari 3 komisi, salah satunya Komisi Usaha dan Kesejahteraan, dan 5 bidang, salah satunya bidang organisasi. Perubahan nama IPI berawal dari PAPSI, kemudian menjadi PAPADI, kemudian APADI, kemudian HPCI, dan terakhir pada tahun 1973 menjadi IPI. Terima kasih. Syukran kathiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.